고객께서 이해하실 수 있는 수준에서 합리적으로 하는 것이 저희 목표입니다. 조만간에 이제 발표를 하게 될 것 같습니다. KOFO, Federasi Voli Korea, baru-baru ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai performa tim voli Red Spark yang mengalami penurunan drastis setelah ditinggal oleh Megawati Hangestri. Kepergian Megawati, yang merupakan salah satu pemain bintang dalam tim tersebut, telah memicu gelombang kritik dari penggemar, analis voli, dan media yang menilai bahwa Red Spark tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap situasi baru yang dihadapi. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Seoul, KOFO menuturkan, kehilangan seorang pemain bernilai seperti Megawati sangat sulit untuk ditangani. Dia bukan hanya seorang atlet yang memiliki kemampuan teknis tinggi, tetapi juga sosok pemimpin yang mampu memotivasi dan menginspirasi rekan-rekannya di lapangan. Tanpa kehadirannya, Red Spark tampak kehilangan arah dan tujuan permainan, ungkap KOFO dengan nada prihatin. Setelah kepergian Megawati, Red Spark telah mengalami serangkaian kekalahan berturut-turut yang semakin menambah beban psikologis bagi tim. KOFO mencatat bahwa banyak penggemar yang menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya. Dari pengamatan kami, banyak orang yang merasa kecewa dan frustrasi terhadap performa tim saat ini. Mereka merasa Red Spark tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan dan kehilangan semangat juang yang selama ini menjadi ciri khas tim, tambah KOFO. Kritik kepada tim tidak bisa diabaikan, tetapi KOFO menegaskan bahwa meskipun kritik tersebut mungkin terasa menyakitkan, hal itu harus diterima sebagai bagian dari olahraga profesional. Setiap tim pasti mengalami masa yang sulit, terutama setelah kehilangan pemain kunci. Kami harus melihat kritik sebagai peluang untuk belajar dan berbenah. Ini adalah saat bagi kami untuk meningkatkan performa dan menunjukkan kepada publik bahwa kami dapat bangkit kembali, katanya. Dia juga menyoroti pentingnya peran manajemen dan pelatih dalam merumuskan strategi baru, sekaligus membangun kepercayaan diri pemain. Kami sedang dalam proses membangun kembali tim. Kami perlu menyusun strategi baru dan memahami permainan kami secara mendalam. Proses ini pastinya akan memakan waktu, tetapi kami yakin bahwa dengan pendekatan yang tepat, Red Spark akan menemukan kembali performanya yang terbaik, jelas KOFO. Sementara itu, pelatih tim Red Spark juga berencana untuk melakukan rotasi pemain dan mendukung para pemuda dalam tim untuk menunjukkan kemampuan mereka di level kompetitif. Kami memiliki talenta berbakat yang siap untuk mengambil alih tanggung jawab. Setiap pemain memiliki potensi, dan kami ingin memberi mereka kesempatan untuk berkembang dan menunjukkan skill mereka, ujarnya. Menjelang pertandingan-pertandingan penting yang akan datang, Red Spark harus fokus pada persiapan fisik dan mental. Ada beberapa turnamen yang akan segera kami hadapi, dan kami harus bersiap dengan baik. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan diri kami dan menunjukkan semangat juang yang tinggi, kata KOFO. Dia menekankan juga pentingnya kerjasama tim, di mana komunikasi dan sinergi antar pemain menjadi kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bagi para penggemar Red Spark, harapan dan dukungan tetap menjadi kunci dalam perjalanan tim yang penuh tantangan ini. KOFO mengingatkan bahwa atmosfer positif dan dukungan dari supporter akan membantu tim untuk bangkit. Kami butuh dukungan dari semua pihak. Dukungan moral dari penggemar sangat penting untuk memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Setiap tim butuh waktu untuk berproses, dan kami percaya bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, kami akan bisa kembali bersaing di level terbaik. Tutup KOFO dengan penuh optimisme. Dengan segala tantangan yang ada di depan, Red Spark bertekad untuk segera bangkit dan menghadapi setiap pertandingan dengan semangat dan kepercayaan diri yang tinggi. Melalui kerja keras bersama dan dukungan yang solid, diharapkan tim ini mampu bangkit dari keterpurukan dan menunjukkan kualitas permainan yang sesungguhnya. Megawati Hangestri Pertiwi, pevoli asal Jember yang dikenal dengan julukan Megatron, terus menunjukkan performa impresif di kancah bola voli internasional. Tak hanya menjadi tumpuan utama klub, pevoli asal Jember ini juga mendapat pujian dari salah satu legenda voli Korea, Han Yumi, yang pernah membela Red Sparks di masa lalu. Setelah 2 musim gemilang bersama Daejeon Red Sparks di V-League Korea Selatan, Megawati kembali ke Indonesia untuk memperkuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Proliga 2025. Selama 2 musim di Red Sparks, Megawati mencatatkan prestasi luar biasa. Pada musim 2023 per 2024, ia berhasil mengumpulkan 736 poin
dan membawa timnya lolos ke babak playoff setelah 7 tahun absen. Musim berikutnya, Megawati terus menunjukkan peningkatan performa dengan mencatatkan 404 poin hingga putaran ketiga dan menjadi pemain Asia pertama yang mencapai 1000 poin di V-League. Performa cemerlang Megawati mendapat apresiasi dari legenda voli Korea Selatan, Han Yumi, yang juga pernah membela Red Sparks. Dalam wawancara dengan SBS Sports, Han Yumi menyatakan, "Saya rasa di sini ada Mega yang tampil makin kuat hari ini versus AI Peppers. Dia menunjukkan kekuatan serangan yang sangat bagus sejak awal. Dia mencatat error lebih sedikit dari biasanya selain mencetak 26 poin. Hingga akhir putaran ketiga V-League 2024/2025, Megawati menduduki peringkat ketiga dalam daftar top skor sementara dengan koleksi 404 poin. Lebih membanggakan lagi, ia berhasil mencetak sejarah sebagai pemain dari kuota Asia pertama yang menembus 1000 poin sepanjang sejarah V-League. Tentu saja, pencapaian itulah yang mengukuhkan posisinya sebagai ikon baru voli Asia di kancah internasional. Namun, kiprah Megawati di Red Sparks untuk musim ini telah berakhir seiring selesainya kontraknya pada April 2025. Kepulangan Megawati ke Indonesia disambut hangat oleh Gresik Petrokimia. Ia resmi bergabung dengan tim pada babak Final Four Proliga 2025 yang berlangsung dari 17 April hingga 11 Mei 2025. Asisten pelatih Gresik Petrokimia, Rianita Panirwan Hastia, mengonfirmasi kepastian tersebut meskipun Megawati masih fokus pada kompetisi bersama Red Sparks saat itu. Gresik Petrokimia berhasil melaju ke Final Four setelah Jakarta Livin Mandiri kalah dari Bandung BJB Tandamata pada hari terakhir, babak reguler Proliga 2025. Dengan hasil tersebut, Gresik Petrokimia mengamankan posisi keempat klasemen dengan 19 poin, unggul 1 poin dari Livin Mandiri. Di babak Final Four, Gresik Petrokimia menghadapi tantangan berat. Pada pertandingan pertama seri Kediri, mereka kalah 1-3 dari Jakarta Popsivo Polwan. Namun, tim bangkit di seri Semarang dengan mengalahkan Jakarta Electric PLN 3-1, meskipun Megawati belum tampil dalam pertandingan tersebut. Kehadiran Megawati di Gresik Petrokimia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tim dalam upaya meraih gelar juara Proliga 2025. Dengan pengalaman internasional dan performa yang konsisten, Megawati menjadi aset berharga bagi tim dan inspirasi bagi pevoli muda Indonesia. Lantas, apakah Megawati Hangestri akan tetap bertahan di Indonesia atau sudah bersiap untuk memilih klub luar negeri? Kita tunggu saja kabar baiknya.